Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wa balaghakum al-sawabanakum. Wa akhusu bidzikr segenap para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wa ala qadimatuhum Syekh Al-Qadhi Kiai Ahmad Syafi'i Yunus atallahu umrahu fi afiyah wa ahada bada'ahu fina wa agar a'inhu bi tullabihi wa dhawihi wa man walihi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Staf para pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris 1 Gubernur yang barusan kita dengarkan kata sambutannya, hafizahullah wa ra'ah, wa aidan bil khusus segenap para dzurriyyat Hadratul Mukarram Sahibul Haul. Semoga insyaallah Allah Ta'ala yubqi sirra fi ahli wa la yanzi'a sirr min makani. Semoga Allah Ta'ala ucurkan air mata senang dari mata Sahibul Haul Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, senang karena yang dilihatnya pada malam hari ini, karena yang beliau lihat pada anak cucunya insyaallah, senang karena melihat anak cucunya meneruskan jalannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan segenap para hadirin bil khusus Sultan Iskandar Muhammad Badruddin hafizahullah wa ra'ah wa ballagha aqsamana, segenap para ulama dan asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kullun bismih wa bilagabih wa la yani dalika tamyiz fi qadrihim, dan segenap para hadirin yang semoga insyaallah perkumpulannya kita pada malam hari ini menjadi bekal untuk bisa kita berkumpul kembali bersama sahibul haul fil haudil mawrud 'inda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah da'im al-ifdal, 'azim an-nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal, walladhi juduhu da'iman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula hilal al-badr al-mutalal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita ya ikhwan di zaman yang mulia dan di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia. Allah Ta'ala izinkan kita untuk memasuki rumahnya, dan tidaklah tempat itu sama. Masjid lebih mulia daripada rumah, sebagian kota lebih mulia daripada kota yang lain. Famakkatul haram asyraful mudun. Sampai-sampai Imam As-Suyuti mengarang kitab yang beliau namakan Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Tempat-tempat itu tidak sama ya ikhwan. Ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala kabulkan doa di situ. Seperti di antaranya yang kami ambil riwayat dari Sayyidina Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf, yang beliau mengambil riwayat daripada Muslim Dunia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, hadis musalsal bin ijabah yang dikatakan, yang tiap-tiap rawinya ketika merawikan hadis itu, hadis apa ya ikhwan? Hadis perihal tentang berdoa di multazam Ka'bah. Tiap-tiap rawi menceritakan bahwasanya waqad da'awtu fihi wastajaba li Allah. Sungguh aku telah berdoa di situ dan Allah telah mengabulkan doaku di situ. Tiap-tiap rawi menyebutkan itu sampai ke rawi al-ula Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah ikhwan, tempat tidak sama. Sebagaimana tempat tidak sama, begitu pula waktu pun tidak sama, zaman pun tidak sama. Ada zaman yang mulia, ada zaman yang biasa. Kita mengetahui malam yang paling mulia dalam putaran satu pekan seminggu adalah malam Jumat. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Malam yang paling mulia, malam apa ya ikhwan? Kalau bagi Nabi Muhammad SAW, malam yang paling mulia di masa hidup baginda adalah malam Isra dan Mi'raj. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad, malam yang paling mulia untuk kita adalah malam kelahiran Rasulullah SAW.
Sebagaimana tadi perihal tempat yang paling mulia adalah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il ulama kama hakadzalika Ibnu Abdul Barr fil ijma'. Setiap yang mempunyai nisbat khusus ke Rasulullah akan mempunyai keutamaan. Oleh karena itu Al-Hafidz Al-Baihaqi mengarang dalam perihal zaman Fadailul Awqat, waktu-waktu yang utama. Sebagaimana ikhwan, tempat tidak sama, juga waktu tidak sama. Semua kemuliaan itu bermula dan akan bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada nikmat apapun, baik pun nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi, nikmat zahir ataupun nikmat batin yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, melainkan perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini telah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan perkataan, sering kita mendengar perkataan seperti ini dari para ahli tasawuf, ahli tazkiyah, tapi lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah, yang mana sanad dalam kitab Ar-Risalah adalah sanad yang sahih, diriwayatkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah. Para ulama, itu adalah kitab pertama yang dikarang dalam ilmu usul fikih. Walaupun ulama sebelumnya mengetahui perihal usul fikih, tapi mereka tidak mengarang. Imam Syafi'i mulai mengarang ilmu usul fikih. Oleh karena itu berkata Syekh di dalam Alfiyah usulnya, awal man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghayruhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi al-'urbi min khaliqah. Imam Syafi'i menaskan dalam muqaddimah kitabnya Isma' madza yaqul. Dengarkan apa kata Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menceritakan keutamaan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, fajazahullahu ta'ala afdala ma jaza marsulan amman ursila ilaih. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa diri Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada Rasul atas jasa baiknya kepada umatnya. Kemudian beliau berkata, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala baqanat nilna biha harban fid dunya aw ukhra aw rufi'a anna musibah fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasilatuna al-ga'idu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Itu nas Imam Syafi'i di Ar-Risalah. Tidaklah ada ya ikhwan, lam tumsi bina nikmat, tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, baik pun itu nikmat zahir ataupun nikmat batin, nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, melainkan Nabi Muhammad adalah perantara kita dalam nikmat itu. Beliaulah sumber daripada kenikmatan itu. Tiap-tiap nikmat seperti sekarang engkau menghirup udara ini, Allah Ta'ala panjangkan umurmu, engkau punya rumah, engkau punya kendaraan, engkau punya baju, ini nikmat dunia. Ingat, perantaranya ada Nabi Muhammad SAW di situ. Ada benang yang bersambung ke Nabi Muhammad SAW dan dalam tiap-tiap nikmat kita ya ikhwan. Nah makanya kadang-kadang kita dengar di akhir waktu ini yang sedang viral kadang-kadang di medsos, ada beberapa orang dibilang kalau inti lihat rumah mewah tuh atau mobil mewah diapain? Diselawatin katanya, ya enggak? Selawatin tuh mobil mewah. Biar apa nih? Biar apa? Biar dapat. Betul nggak kayak gitu? Kita lihat mobil mewah, rumah mewah, kita selawatin biar dapat. Siapa tahu? Nah, kalau dari segi dalilnya, lihat ini perkataan Imam Syafi'i memang benar. Tiap-tiap nikmat, bukan cuma nikmat akhirat ikhwan, bukan cuma nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, itu pasti enggak. Nikmat dunia pun berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi benar ya kalau seandainya kita lihat yang megah itu kita salawatin biar kita dapat. Benar sih, benar-benar aja. Tapi sayang, salawat itu agung, salawat itu besar harganya. Masa iya ente mau bayar rumah yang megah dengan salawat? Yang semestinya yang disalawatin surga tuh salawatin, bukannya rumah yang mewah. Yang semestinya yang tersalawatin kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, itu salawatin.
Yang semestinya engkau selawatin adalah mimpi Rasulullah malam ini. Itu semestinya engkau selawatin. Nah begitulah ikhwan, jangan lupa tiap-tiap nikmat yang ada pada kita itu perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mau mendekat ke Rasulullah? Mau mendekat ke Rasulullah lewat pewaris Rasulullah, lewat sanad kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala mengutamakan kita ahlu Indonesia, terutama ahlu Palembang. Allah Ta'ala mengutamakan anda semua dengan sanad yang ma'ruf, yang walaupun hakikat ini pahit ya ikhwan, walaupun tapi harus dikatakan yang sanad antum ini orang luar lebih mengenal daripada antum. Orang luar Palembang lebih mengenal keharuman nama Al-Falembani. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa sih tokoh-tokoh ulama Palembang. Kalau kita baca di kitab-kitab sanad, tidaklah ada satupun sahabat di ulama Al-Qarn Rabi' Asyar atau Qarn Khamis Asyar kecuali ada di situ nama orang-orang yang akhirnya Al-Falembani. Sebelum kita bahas Sahibul Hawl, Al-Imam Syekh Al-Kabir Al-Azim Al-Musnid Al-Imam Abdul Habib, lihat dulu ada di tiap-tiap ikhwan. Kalau antum lihat sahabatnya Muslim dunia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanyakan beliau mengambil Ummahatus Sib dan juga kitab yang lain-lain. Itu sanadnya kalau kita telusurin terada orang namanya Ja'far Al-Falembani. Tahu nggak saya Ja'far itu? Ja'far itu begini, dengar ini, Ja'far bin Muhammad bin Sultan Badruddin, Muslim, bukan politik, Muslim dunia. Siapa namanya? Ja'far bin Muhammad bin Sultan Badruddin, ada Muslim di dunia di zamannya. Beliau punya anak namanya Hasanuddin, Muslim juga yang luar biasa. Beliau punya anak namanya siapa? Muhammad Ajib. Semua tiga nama itu senantiasa ikhwan terdapat di kitab sanad manapun di dunia. Semuanya diujungi dengan Al-Falembani. Belum lagi Syekh Abdul Samad Al-Falembani, luar biasa, hal ma'ruf. Syekh Abdul Samad Al-Falembani adalah guru daripada Syekh Mahmud Kanan Al-Falembani. Dulu saya sering membaca di beberapa kutub as-sabat, sering saya dengar Syekh Mahmud Kanan, ini siapa ya? Katanya nak hal muhaddits ma'ruf, Syekh al-muhaddits mutaakhirin Mahmud Sa'id Mamduh dalam kitabnya Tashniful Asma'. Beliau menyebutkan di situ tokoh-tokoh muhadditsin di akhir zaman. Beliau senantiasa menyebutkan al-musnid al-muhaddits Mahmud Kanan Al-Falembani ini siapa. Kemudian beliau sebutkan dalam suatu sanad, beliau sebutkan ketika beliau meriwayatkan dari Ja'far Al-Haddad. Diriwayatkan Ja'far Al-Haddad ini pernah menimba ilmu dari abrazul musnidi di zamanihi, begitu ibaratnya, dari seorang yang tenar dengan sanad di zamannya. Siapa itu? Ialah adalah Syekh Abdul Hamid. Akhada'an, beliau mengambil dari siapa? An abihi, yang mana beliau mengambil dari ayahnya Syekh Mahmud Kanan Al-Falembani. Nah begitu ya sahabat, banggalah dengan lagapmu Al-Falembani. Harapan kita ikhwan, ya Masya Allah sekarang yang hadir di sini kebanyakan anak muda. Insya Allah, dan siapa tahu, walaysa Allah biba'i, siapa tahu di masa akan datang nama-nama antum tercantum di kitab-kitab sanad. Kembali lagi lagap-lagap Al-Falembani menghiasi kitab-kitab hadis. Setelah sekian lama hilang ya ikhwan, kembalikanlah lagap itu di kitab-kitab hadis Al-Falembani. Walah, jangan takut. Umur masih muda, dipandang masih kecil, lah ada ikhwan. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam tarikh Baghdad, tarjamah Ibrahim An-Nakhai. Siapa Ibrahim An-Nakhai? Gurunya Abu Hanifah. Dikatakan begini nasnya, wa hamalan nasu ala Ibrahim An-Nakhai wa umruhu 18 sana. Orang-orang menggerubuti, belajar semua, orang besar-besar, orang tua-tua, belajar semua sama seorang ini Ibrahim An-Nakhai, padahal beliau umurnya masih 18 tahun. Ada Ibrahim An-Nakhai. Al-Imam Al-Mas'udi menyebutkan dalam Syarh Al-Maqamat, Syarh Magawat Al-Hariri, terjemah seorang allamah namanya siapa? Iyas bin Muawiyah bin Qurrah.
Ketika itu beliau dikerumunin oleh 400 ulama yang semuanya pakai imamah, pakai tewasan, ngerumunin beliau. Itu beliau masih kecil, umur 17 tahun. Ini kalau dia ngajar, dia nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Orang-orang sekitarnya. Datang seorang khalifah di zaman itu, Al-Mahdi namanya. Seorang khulafa Abbas yang datang. Mana gurunya katanya? Orang-orang ngomong siapa? Tahu ada anak kecil di situ. Ini si khalifah bingung, ini siapa ini? Galman anta, siapa ini? Kok beraninya itu duduk di sini? Ini tempat orang ulama. Beliau bilang, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, umurku ini persis seperti umurnya Usamah bin Zaid ketika Nabi Muhammad SAW menabatkannya sebagai panglima perang. Di akhir hayat Nabi SAW menabatkannya sebagai panglima perang. Umurnya berapa? 17 tahun. Yang mana beliau mengetahui siapa? Di antara prajuritnya ada si Umar di situ. Umur kayak gini. Kayak siapa? Kayak Usamah bin Wahab. Kata harapan kita ikhwan semoga insyaallah akan timbul yang paling baik dan pada panjang lagi. Biarkan kita bersama insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kuncinya di mana ikhwan? Kenali mereka, tauladani mereka, belajar ilmu mereka. Lihat peninggalan Syekh Abdul Hamid yang Maragani, apa sih yang beliau tinggalkan, masjid yang luar biasa. Lihat bagaimana pola pakaiannya, lihat bagaimana pola rumahnya, lihat bagaimana athar ilmunya. Lihat itu ikhwan, memang harus belajar, harus talabul ilm, harus sungguh-sungguh. Dan kita mendengar dengan salah satu kisah ulama Palembang, beliau belajar bersungguh-sungguh, tapi nggak fatah, belum datang fatah dari Allah, tapi terus beliau belajar. Suatu hari akhirnya beliau naik perahu, ngetok rumah seorang gurunya yang di atas. Habib minta ilmunya, Habib minta ilmunya, tiap hari begitu. Akhirnya Baitul Habib meludahinya di bawah. Dari ludah itu timbullah seorang ulama yang besar. Kisah ini ikhwan mengingatkan kita kepada sosok seorang ulama yang ma'ruf, yang tenar di ilmu ma'qulat dan ilmu tauhid, Al-Imam Sa'aduddin At-Taftazani. Tahu nggak bagaimana ceritanya Sa'aduddin At-Taftazani? Nama beliau tenar. Kalau kita belajar tauhid yang tinggi atau ilmu mantik, logik yang tinggi, itu nama senantiasa kita akan dengar Sa'ad At-Taftazani. Dikatakan ketika beliau menuntut ilmu, beliau belajar tapi nggak paham-paham, tapi tetap belajar. Nggak paham-paham, tetap belajar. Dihina sama teman-temannya, udah ini nggak usah belajar nih, ini ntar kerja aja, nggak pantas untuk jadi ulama, nggak dengerin, tetap belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika beliau dari merojaah di bawah naungan pohon, akhirnya ada seorang yang menyautkan, wahai Sa'aduddin Taftazani, yang ini biasa orang yang mencemoohkannya, biasa gak didengerin. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad bangun. Biarin, aneh sebut sama merojaah sama kita kan. Wahai Sa'ad bangun. Biarin, Nabi Muhammad nunggu ente no. Nabi Muhammad nunggu ente di pohon yang satu tuh. Lihat dia musuh. Siapa dia yang ngomong? Nyelang ke orang. Dia bilang dia benar Nabi Muhammad nunggu ente di pohon yang satu. Ditutup kitabnya dan dia menghampiri pohon yang satunya, dan benar tahu-tahu dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berkat kesungguhannya Allah Ta'ala menkaruniakannya lihat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita itu ikhwan, Nabi SAW menyuruh wahai Sa'ad, bukalah mulutmu. Dia buka mulutnya Sa'ad At-Taftazani, dan Nabi SAW memudahkan ke mulutnya Sa'ad. Ini ikhwan, cerita yang mengingatkan kita kepada cerita yang ma'ruf. Nabi SAW pernah memudahkan kepada apa? Kepada bi'r, kepada sumur yang dinamakan bi'r tuflah, yang ma'ruf dalam sirah itu. Akhirnya airnya menjadi tawar, menjadi indah. Sa'ad Taftazani setelah dimudahkan Nabi SAW, balik kemana? Selesai? Enggak, tetap belajar, tetap merojaah. Besok yang tadinya Sa'ad Taftazani enggak paham sama sekali, kalau ditanya enggak bisa menjawab, akhirnya dia bisa jawab. Yang akhirnya apa cerita? Di akhir cerita Sa'ad At-Taftazani dia yang menggantikan gurunya sebagai khalifahnya. Berkat apa ya ikhwan? Berkat kesungguhan dalam menuntut ilmu. Itu kuncinya situ ikhwan. Mereka mewariskan apa kepada kita? Mereka mewariskan ilmu. Ketika seseorang mempunyai nisbat kepada Nabi SAW akan menjadi mulia. Jangan jauh. Ini sekarang kita lagi di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, yang sangatlah agung. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang kitab khusus
dalam perihal Rajab. Beliau menyatakan dan namakan Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab. Al-Imam Ibnu Khaldun mengarang kitab lagi Fadail Syahr Rajab, atau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menyebutkan bab khusus dalam perihal Rajab. Dalam kisah Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab, ikhwan, kita mengenang dan kita semua tahu bagaimana baginda asal naik ke atas dan naik ke atas, dan Nabi SAW tidak disuruh untuk melepaskan sendalnya, ya kan? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendapatkan tajalli min Allah masih di dunia, Allah suruh buka sendalnya, iqla'na 'alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Tapi Nabi SAW enggak disuruh buka sendalnya, naik ke atas ke sendal. Sampai di tempat yang malaikat Jibril enggak bisa maju, Nabi maju. Ya Jibril, apakah kau di sini meninggalkanku ya Muhammad? Bila mana kau maju, ikhtarajta. Tapi kalau aku maju, ikhtarajtu. Kau maju, kamu akan menembus cahaya ini. Tapi kalau aku maju, aku akan terbakar. Maju ya Rasulullah. Nabi maju, membawa sendal, ya ikhwan, nyampe ke atas ke sendal. Karena makanya sendal itu dikatakan Imam Yusuf bin Sa'id An-Nabhani, itu sendal pernah menaungi alam semesta. Pernah alam semesta di bawah bayangannya sendal. Ala ra'si hadzal qaum na'lu Muhammadin halat fajami'ul qaum tahta dhilalihi lada turi Musa nudiya khala wa Ahmad lada al-'arsy la yu'maru bi khalqi ma'ani. Begitu ikhwan. Sampai-sampai di sini ulama hadis mereka banyak mengarang kitab dalam keutamaan sendal itu. Ada 17 karangan ulama Arab dalam keutamaan sendal itu. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan dalam kitabnya Bulughul Amal, ikhtisar dari kata kitab Fathul Muta'al At-Tilmisani dalam perihal sendal Nabi SAW. Sebagaimana Imam Suyuti juga mengarang Khadimul Na'lain, Al-Burgini mengarang juga Khidmatul Na'al. Imam An-Nabhani menyebutkan dalam kitabnya itu di antara keutamaan bukan sendalnya, gambar lukisan sendal Nabi Muhammad SAW itu kalau diletakkan di kepala yang pusing sembuh, insya Allah pusing. Sampai segitu. Bukan hanya nyebutin ini. Siapa? Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan bila mana ada perempuan yang susah untuk melahirin, pegang apaan? Gambaran lukisan dari sendal itu, insya Allah dimudahin lahirin. Ini padahal bukan sendal ini, hanya sekedar gambar. Karena memang ini sendal bukan sendal ya ikhwan, sendal yang pernah menaungi alam semesta. Tahu nggak kenapa sendal itu mendapat kemuliaan? Karena dia mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ente nempel, kalau ente lengkap sama Nabi, kalau ente nemplok sama Nabi, kemana aja Nabi jalan, ente ikut. Sampai ke atas ente bakal ikut. Kalau ente nempel sama Syekh Al-Azim Kiai Abdul Hamid Kiai Marogan, nempel mentauladaninya, kemana dia jalan ente akan ikut. Apa yang Allah Ta'ala curahkan di hatinya kau akan mendapatkan. Jadikanlah mereka di hatimu. Tapi lebih ajib lagi, jadilah engkau di hati mereka. Wahakala ikhwan. Semoga Allah Ta'ala yubarik lakum fi hadzal majlis al-'azim wa yugir 'ain sahibul hawl min nabikum wa Allah Ta'ala yurbit min hadzal makan. Ulama tazakka bihim kutubul asanid bi awsaf al-falandani. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan ikhwan, bulan Rajab itu adalah bulannya taubat kan, ya kan? Syahrul Asad dan la yusma' fihi ayy khilaf. Makanya dikatakan banyak kita istighfar. Kalau orang Arab dulu katanya mereka demi menghormati kemuliaan bulan Rajab, mereka melakukan gencatan senjata. Nah, kata ulama kita yang semestinya kita melakukan gencatan senjata dahulu sebelum kepada yang lain, lakukanlah gencatan senjatamu kepada Allah. Berdamailah dengan Allah, cukup untuk maksiat dengan Allah. Mulailah itu dari bulan Rajab yang mulia ini berkat sahibul hawl insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa al-khair syara'anahum alaih wa fi qawmal khair wa a'in alaih. Barik lana fi hadzal makan wa barik lana fi hadzal masjid wa barik lana fi darar wa dhurriyyat sahibul hawl Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Falbani Al-Kanani wa akhir 'ainhu bi ahfadihi wa dhurriyyah والبطون بعد الحسن ولا تنزع السر من اهله والجسر في مكانه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1, 2, 3. Salam Nabi Muhammad. Jalan lagi. Ayak semua, insyaallah, insyaallah. Jangan masih-masih 16. Iya, Habib pengen balik Lembang, dia doakan jing, yang jadi apa emang iya. Iya. Pengen. Dekat saya pun nanti lagi Lembang.